Sahabat-sahabatku dan saudara-saudariku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur kepada Allah kita yang sungguh amat baik. Ia telah mengizinkan dan memperkenankan, bahkan menghantar kita semua tiba di akhir pekan hari Sabtu ini. Marilah kita melihat itu sebagai kekayaan Tuhan kepada kita, sebagai kemurahan hati Tuhan kepada kita, sebagai tanda kecintaan Tuhan ingin memakai kita, saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita membalas cinta Allah dengan cara yang minimal, yaitu kerelaan mendengarkan dan menghayati, merenungkan, bahkan mempraktikkan firman-Nya. Marilah kita saat ini membaca dan mendengar firman-Nya, yaitu dari Yesaya pasal 2 ayat 11. Demikian firman-Nya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana sering kita dengar, Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Sahabat dan saudara-saudariku, jemaat yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan teks ini, Tuhan sedang menyapa, mengingatkan dan menegur kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam perangkap kesombongan. Allah tidak berkenan dan tidak menyukai, Allah tidak tertarik kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Siapakah mereka yang sombong dan angkuh? Menurut Allah, kepada Nabi Yesaya, orang-orang yang angkuh dan yang sombong adalah orang-orang yang melupakan kebaikan, yang melupakan pertolongan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ia lupa, yang menghantar dia kepada keberhasilan, yang menghantar dia kepada kehidupan adalah Roh Allah. Sehingga Allah lah yang menibakan kepada pencapaian kesuksesan. Tetapi umat Israel, mereka meninggalkan Allah yang telah memberkati dan menyeberangkan mereka. Mereka memilih ilah-ilah Allah-Allah di negeri tempat mereka berdiam. Itulah kesombongan dan keangkuhan menurut kitab Yesaya pasal 2 ayat 11 ini. Umat itu melupakan kebaikan, penyertaan, pertolongan Allah. Mereka lebih setia kepada diri mereka dan ilah-ilah yang lain. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka sebagaimana dikatakan Yesus, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Berarti kita sedang diajak untuk tidak sombong dan angkuh. Karena secara sosial, orang yang sombong adalah orang yang menghandalkan dirinya dan meninggikan dirinya, sekaligus ia merendahkan yang lain. Maka Allah tidak menyenangi orang-orang sombong, karena orang-orang sombong ia merendahkan orang lain ketika ia meninggikan dirinya. Orang-orang sombong melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah, mari kita belajar dan mari kita mendengarkan dan mari kita merenungkan bahwa orang-orang beriman pun bisa menjadi sombong rohani. Orang-orang beriman pun dapat menjadi
orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Maka jika kita merenungkan siapakah kita sehingga Tuhan menyelamatkan kita kepada Yesus Kristus, jika kita mengenang salib Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, maka kita akan semakin yakin bahwa hidup kita adalah hanya pemberian, hanya anugerah, hanya kesempatan yang diizinkan oleh Allah. Untuk itu, kepada kita diminta supaya tidak ada ruang-ruang kesombongan dan keangkuhan, tetapi kita melihat semua orang sama berharganya kepada kita, bahwa semua orang di dalam keberhasilan itu adalah pemberian-pemberian Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, saya menjadi ingat cerita anak-anak ketika saya anak-anak, yaitu cerita di sekolah minggu saya. Ada sebuah kolam. Di kolam itu hiduplah banyak katak. Dan ada seekor katak yang bisa menggelembungkan dirinya, meniup dirinya menjadi besar. Dan dia meninggikan dan menyombongkan dirinya. Ia berkata di kolam tersebut bahwa dialah yang terbesar. Dan semuanya adalah kecil. Maka suatu hari seekor anak gajah minum di kolam itu. Lalu seekor anak katak teriak-teriak ketakutan. Dan ia berkata, ada ternyata makhluk yang amat besar. Lalu sang katak yang sombong ini berkata, mana mungkin, saya yang paling besar. Lalu anak katak mengajak katak tersebut melihat anak gajah. Lalu sang katak itu berkata, sekecil ini, gampang saya bisa membesarkan diri. Lalu ia meniup dirinya, ia menggelembungkan dirinya menjadi besar. Lalu ia bertanya kepada anak katak itu, apakah saya sudah sama besarnya? Sang anak katak berkata, terlalu jauh, kamu masih lebih kecil. Lalu sang katak itu menggelembungkan lebih besar lagi, meniup lebih kencang lagi. Lalu ia bertanya, apakah saya sudah lebih besar? Lalu sang anak katak berkata, masih sangat jauh, kamu masih sangat kecil, dia masih sangat besar. Lalu sang katak ini lagi meniup, menggelembungkan dirinya. Dan ia bertanya yang sama, dan anak katak menjawab hal yang sama. Saudara-saudariku, dia tidak menerima ada yang lebih besar daripadanya. Maka ia memaksa menggelembungkan dengan segala kekuatannya. Dan akhirnya ia pecah dan mati di dalam kesombongan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian juga Allah tidak senang, tidak suka perilaku sombong dan angkuh. Maka kita diajak untuk merendahkan hati kita, karena Tuhan yang akan meninggikan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita melihat bahwa kehidupan dan yang kita capai hari ini hanyalah sesuatu yang sesaat. Sesaat akan kita tinggalkan, dan sesaat ia bisa lenyap. Tetapi Allah jika tinggal di dalam kita, ia akan bersama kita, dan kita akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Maka kerendahan hatilah sebagai cara kita untuk dapat ditinggikan oleh Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya, kami bersyukur, kami ada karena belas kasihan, berkat, dan anugerah Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh amat baik untuk selama-lamanya kepada kami. Sehingga Tuhan menaruhkan kepada kami keberhasilan, kesejahteraan, terlebih damai sejahtera dan kebahagiaan. Tuhan, kami mohonkan, ajarilah kami untuk tetap setia, rendah hati di hadapan Tuhan, untuk tetap setia menghormati kehidupan ini, menghormati orang-orang yang kecil, karena keberadaan orang-orang yang diberikan kelimpahan untuk
mencukupkan orang-orang yang di dalam kekurangan. Tuhan, berkatilah kami dan jadilah kehendak-Mu kepada kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kasihanilah kami Tuhan, karena Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa di hari Senin. Mari mempersiapkan diri memasuki ibadah Minggu. Tetap merendahkan hati, karena kita tahu hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang digerakkan, yang diberi dan diberkati Tuhan. Mari berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.